Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan pembahasan tentang Yaumul Mahsyar, atau salah satu bagian yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia dari pertama sampai akhir. Untuk mengawali pembahasan ini, saya ingin langsung mengajak teman-teman sekalian menyimak satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina nafhataini arba'un." Jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Artinya antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40, kata Rasulullah. Qalu para sahabat bertanya, "Ya Abu Hurairah, arba'una yauman?" Apakah yang dimaksud 40 itu 40 hari? Apa itu? Saya tidak bisa memastikan. Qalu arba'una sahron. Apakah yang dimaksud itu 40 bulan? Apa itu? Aku juga tidak mau memastikannya. Qalu arba'una sanah. Apakah yang dimaksud 40 itu 40 tahun? Qala abaita. Apa itu? Dia berkata, aku tidak bisa memastikannya. Ya, artinya jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40, cuman tidak bisa dipastikan 40 yang dimaksud 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 tahun. Kemudian summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Summa kemudian yunazzilu menurunkan Allah minas sama dari langit, ma'an air. Ya. Jadi setelah terjadi tiupan itu diturunkan dari langit air, fayam butuna. Kemudian tumbuh kembali, ya. Kemudian bermunculanlah kama yanbutul baqlu, seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Jadi nanti manusia akan muncul seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Qala walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada dari manusia kecuali semuanya akan hancur, akan binasa. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Kecuali satu tulang, kita semua akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbuz zanabi. Dia itu adalah ajbuz zanabi. Yang dimaksud ini adalah tulang ekor tulang ekor, ya, tulang yang berada di belakang, ya, yang terdiri dari banyak tulang. Nah, ini yang dimaksud adalah tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari satu tulang itulah, satu titik tulang itulah disusun kembali penciptaan manusia pada hari kiamat, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut. Ini hadis Rasulullah yang terkait nanti pada hari kebangkitan, ya. Dan semuanya akan digiring, ya, manusia akan dibangkitkan, kemudian akan digiring, dikumpulkan, yusyarun nas yaumal qiyamah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum berkhitan. Ya, jadi kita akan dibangkitkan pada hari kiamat
tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Itu pertama kali dibangkitkan. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, inna awwala, sesungguhnya orang yang pertama diberi pakaian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian pakaian apa yang akan dikenakan ketika yaumul qiyamah? Itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alil mayitu, mayit yub'atsu, dibangkitkan, akan dibangkitkan, fi thiyabihi, dengan pakaian yang dikenakannya, allati yamutu fiha, yang dikenakannya ketika mati. Jadi kain yang digunakan untuk membungkusnya ketika dia dalam keadaan ketika dia meninggal dunia. Ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana manusia digiring ke mahsyar? Innakum mulakullahu hufatan urratan masyatan ghurlan. Ya. Kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dihitan. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ada juga yang berkendaraan, namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sesungguhnya kalian tuhsyarun, dikumpulkan semuanya jalan dalam keadaan berjalan kaki. Warukbanan, ada pula dalam keadaan berkendaraan. Kendaraan apa? Wallahu alam. Watujarruna, dan tidak sedikit pula yang diseret, ya, ala wujuhikum, di atas wajah-wajah kalian. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Dan hadis ini dinilai hasan dan dihasankan juga oleh Syekh Albani. Ya, ini teman-teman sekalian. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan bahwa ada seorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir, bagaimana dikumpulkannya orang kafir, ala wajhihi, di atas wajahnya, yaumal qiyamah, di hari kiamat? Qala alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya, bukankah, ya, bukankah dia mampu, ya, Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, ya, fid dunya qadiran ala ayyum syiyahu ala wajhi yaumal qiyamah, dan tentu saja dia akan mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya di hari kiamat, karena Allah Maha Kuasa. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi nanti orang-orang kafir akan diseret di atas muka-muka mereka, ya, di yaumul qiyamah, ketika yaumul mahsyar. Kejadian pula di yaumul mahsyar apa pula? Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Ya, saat ini jarak kita dengan matahari sedemikian rupa jauhnya, sangat jauh sekali, ribuan mil atau jutaan mil, sangat jauh sekali. Pada yaumul qiyamah nanti akan didekatkan, ya, sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia akan berkeringat hingga keringat mereka tersebut menenggelamkan orang-orang sesuai dengan amal masing-masing ketika di dunia. Jadi kita akan di yaumul mahsyar akan menghadapi ujian ini sesuai dengan amal-amal kita, ya, sesuai dengan amal-amal kita. Tudnas samsu, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tudnas samsu, matahari pada hari kiamat didekatkan, ya, tudnas samsu yaumal qiyamah minal halqi, dari makhluk, hatta takunu minhum kamigdari mil, sampai jaraknya sejauh satu mil. Qala Sulaim bin Amir,
Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercela mata, ya. Itu beliau tidak tahu persis gitu ya. Fa yakaunun nasu ala qadri a'malihim. Ya, Nabi SAW bersabda, sehingga manusia akan tersiksa dalam keringatnya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Wa minhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Jadi sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, ya. Ada yang sampai kepada kedua mata kaki, tenggelam keringatnya. Nah, wa minhum man yakunu ila rukbataihi. Ada pula yang keringatnya sampai kepada lututnya, tenggelam sampai di lutut. Wa minhum man yakunu ila hakwaihi. Ada pula dari mereka yang tenggelam dalam keringat sampai kepada pinggang mereka. Ya, ada yang sampai di pinggang. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari tenggelaman ini. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Serta ada pula yang tenggelam dalam keringatnya, betul-betul tenggelam. Wa asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila faihi. Dan Rasulullah memberi isyarat kepada mulutnya, artinya tenggelam. Ini yang akan terjadi pada yaumul kiamah, pada saat terjadi mahsyar. Pada saat terjadi mahsyar. Ya, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan dan tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya. Bahkan mereka bisa akan binasa. Namun pada hari kiamat, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan dan tanpa minum, tanpa naungan. Kecuali orang-orang yang kemudian diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah kemudian, setelah kita mengetahui mahsyar, hari dikumpulkannya manusia dalam keadaan yang sedemikian rupa, tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal masing-masing, tentu kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk beramal soleh. Setelah kita tahu bahwa yaumul mahsyar terjadi dengan demikian dahsyatnya dikumpulkannya semua manusia, kita tanpa pakaian, kemudian tanpa alas kaki, matahari didekatkan sedekat 1 mil, dan manusia akan tenggelam sesuai dengan amal-amal mereka, kata baginda Nabi. Ada yang sampai mata kaki, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada yang tenggelam sama sekali. Sesuai dengan amal-amal mereka, sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Dan ini akan dialami oleh kita semuanya. Tentunya, ketika kita mengikuti pembahasan ini, kajian ini, kita harus mampu mengambil faedah, mengambil manfaat. Berarti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat pada hari dikumpulkannya manusia tersebut? Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada orang lain, saling membantu sesama, melazimkan ibadah-ibadah, melazimkan baca Quran, melazimkan menghafal Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lain. Jangan kemudian kita sebaliknya. Kita melawan orang tua, membantah orang tua, menghardik orang tua, meninggalkan Al-Quran menggantinya dengan HP kita, meninggalkan membaca buku-buku sirah Rasul, malah kita menyaksikan tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, mengganti kebaikan-kebaikan dengan keburukan. Ini orang-orang yang kemudian tidak menyadari bahwa yaumul mahsyar itu nyata akan terjadi
dan kita akan dikumpulkan sesuai dengan amal kita masing-masing. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah taufik sehingga kita bisa memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat bagi kita sekalian dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanya dari sisi pribadi saya yang miskin pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.